Halo semuanya, ketemu lagi di Jurnal Perjalanan Kembara ke Timur. Ini adalah jurnal perjalanan saya mengelilingi indahnya bumi Indonesia Timur seorang diri. Banyak cerita dan juga pelajaran hidup yang saya dapat dan akan saya bagikan di jurnal perjalanan kali ini. Jadi pastikan teman-teman sudah subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Dan saat ini saya masih ada di Waisai teman-teman, dan rencananya hari ini saya mau menginap di salah satu homestay yang ada di sini. Dan malam sebelumnya saya menginap di Waisai di salah satu penginapan yang dekat dengan pantai Waisai Torang Cinta teman-teman. Dan hari ini rencananya saya akan menginap di tempat ini. Kenapa saya pilih tempat ini? Karena harganya masih affordable, masih nggak semahal dari resort-resort yang kemarin kita lihat. Terus di sini sinyal bagus. Karena tujuan saya rehat beberapa hari di sini ini adalah satu untuk mengirimkan hasil-hasil foto dan tulisan saya serta video juga ke majalah-majalah yang mau menerima tulisan-tulisan saya. Ya, salah satu sumber pendanaan dari Kembara ke Timur ini adalah saya freelance di beberapa majalah menulis dan mengirimkan foto artikel. Ya, lumayan buat nambah-nambah ongkos teman-teman. Dan kenapa saya break sebentar di sini 1 atau 2 hari atau 3 hari mungkin, karena satu, pakaian di dalam carrier saya itu sudah banyak yang kotor, bau apek dan ya baunya nggak karu-karuan lah. Yang kedua, carrier juga pengen saya bersihin, tas backpack saya, terus saya akan bersihkan juga alat-alat kamera yang ada di dalam tas kamera. Dan selain itu, ketika melakukan perjalanan berawal dari Kembara ke Timur season 1 kemarin, file saya di laptop itu berantakan sekali dan akibatnya laptop saya penuh teman-teman. Akhirnya hari ini saya mau coba bersih-bersih atau merapikan file-file itu dan saya bikin backupnya di salah satu harddisk. Dan alasan kedua kenapa saya memilih penginapan ini, karena saya itu suka dengan desain penginapan teman-teman. Terletak di atas air, terus halamannya itu langsung laut, jadi kita bisa nyebur kapan aja, kita bisa berenang-berenang, kita bisa menikmati senja juga dari tempat ini. Dan yang menarik adalah dia tuh punya jetty atau dermaga kecil sampai ke tengah, supaya nanti kalau teman-teman datang pakai perahu atau pakai drop dari kapal atau dijemput itu nggak ribet untuk bawa-bawa barang. Dan dia tinggal datang ke jetty, terus bahkan dibantuin sama kru dari Hamoyoko ini sendiri. Dan itu adalah salah satu alasan kenapa saya memilih tempat ini. Dan tempatnya memang sederhana seperti ini, hanya kasur, lampu, tapi view yang diciptakan atau view yang teman-teman dapat itu sangat luar biasa sekali. Aduh, udah gak sabar pengen rebahan di kasur ini teman-teman. Untuk update harganya sendiri teman-teman bisa lihat di Instagramnya Hamoyoko. Nanti aku cantumin di sini karena memang ada beberapa harga yang berbeda ketika teman-teman datang musim peak season maupun low season. Jadi kalau saran saya sih kalau datang ke sini pas low season aja supaya teman-teman dapat harga yang makin terjangkau lagi. Dan ini adalah salah satu tempat yang buat saya menarik juga karena di sini biasanya saya makan, saya numpang ngecas, saya ya banyak melakukan aktivitas di sini, ngobrol dengan tamu-tamu lain, makan bersama dengan tamu-tamu lain, berbagi pengalaman dengan tamu-tamu lain yang menginap di Hamoyoko ini juga. Karena konsep-konsep homestay yang banyak saya temui di Raja Ampat maupun di Papua lah rata-rata memang seperti ini teman-teman, apalagi yang di laut. Biasanya memang tempatnya itu remote atau terpencil, nggak jauh dari mana-mana, jauh dari warung, dan harga yang tertera adalah sudah include dengan makan 3 kali, 1 breakfast, 1 lunch, dan 1 dinner. Dan biasanya makannya itu dijadiin satu di restoran seperti tadi itu teman-teman. Jadi semua tamu ketika jam makan malam tiba
akan datang ke sana untuk makan malam. Begitu juga sarapan dan makan siang. Jadi sembari menginap kita bisa nambah temen deh, nambah keluarga, nambah relasi, dan pastinya nambah pengalaman. Karena di tempat itu biasanya kita saling bertukar cerita. Bagaimana cerita-cerita perjalanan dari teman-teman lain yang dari luar negeri itu sangat menarik sekali untuk didengarkan. Dan saya biasanya antusias sekali mendengarkan cerita mereka. Bahkan mereka juga sangat antusias ketika saya cerita tentang perjalanan ke Barat ke Timur ini. Dan mereka, lu gila ya, jalan-jalan di tempat ini yang mereka kenal juga kalau di Papua dan Maluku itu lumayan mahal. Dan saya melakukannya seorang diri tanpa bantuan siapapun, hanya orang-orang yang saya temui di jalanan yang biasanya banyak membantu. Ya alhamdulillah sampai saat ini saya masih baik-baik aja. Saya masih ingin melanjutkan petualangan ini sampai gak tahu kapan. Karena memang perjalanan seperti ini biasanya saya memang tidak membeli tiket pulang teman-teman. Gak tahu pulangnya nanti dari mana dan kapan, itu lebih fleksibel aja jadinya gitu. Dan satu hal yang selalu saya percayai ketika saya sedang jalan-jalan berseorangan gini atau seorang diri seperti ini adalah Tuhan itu selalu bersama para pejalan. Dan orang baik itu ada di mana-mana. Indonesia nggak kekurangan loh stok orang baik. Kalian bisa dapetin di mana aja ketika kalian sedang melakukan perjalanan. Jadi jangan pernah takut untuk melakukan perjalanan seorang diri. Mari kita jelajahi keindahan alam dan juga keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia ini teman-teman. Supaya teman-teman bisa lebih mengenali negeri ini. Dengan mengenal, teman-teman akan cinta kepada negeri ini. Dan satu lagi, dari cinta, biasanya kan turun ke hati ya. Dari cinta, teman-teman akan peduli kepada negeri ini. Jadi, siapa nih yang pengen jalan-jalan keliling Indonesia, melihat keindahan alam dan juga ketemu dengan orang-orang baik yang akan kalian temui selama perjalanan? Kalian komen di bawah ya. Dan satu lagi yang perlu teman-teman ingat bahwa alam di Papua ini benar-benar unpredictable atau nggak bisa direncanakan. Dan hari ini tuh saya lihat di forecast atau di perakiraan cuaca yang ada di Google itu harinya cerah banget. Tapi pas siang hari tiba-tiba turun hujan yang sangat lebat sekali. Dan walaupun turun hujan, saya bisa menikmatinya dari kamar teman-teman. Karena ya terlihat syahdu sih. Dan saya itu bersyukur bisa menikmati indahnya negeri ini, bisa saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, dan itu sebuah anugerah yang buat saya sangat luar biasa sekali.
Selamat pagi. Cuaca lagi mendung dan beberapa hari ini sih kemarin hujan, di belakang hari juga mendung. Memang Desember bukan waktu yang tepat kalau kita mau berlibur ke alam seperti di Raja Ampat ini. Waktu yang paling bagus itu antara Oktober, November, dan Maret, April. Februari, Maret, April itu bagus. Selain itu sih biasanya ombak atau hujan seperti ini, tapi tidak mengurangi makna liburan. Jadi saya benar-benar bisa berlibur, bersantai di hammock, dan di belakang saya itu adalah kolam renang pribadi. Kalau butuh informasi lebih banyak tentang Hamoeko Dive Resort, silahkan dibuka hamoeko.com. Di sana banyak juga paket-paket tentang perjalanan di Raja Ampat. Ada paket trip ke Paenemo, ke Wayak, dan sebagainya. Ya Allah. Dan tidak terasa teman-teman, saya sudah 4 hari di sini. Ini adalah pagi keempat saya di Hamoeko Resort. Dan tiap pagi itu saya selalu disuguhi sunrise yang cantik sekali dari ujung dermaga. Dan biasanya saya menikmatinya sambil yoga atau meditasi di dermaga ini. Wah, itu asik sekali sih, 4 hari benar-benar recharge energi dan siap untuk melanjutkan petualangan-petualangan seru lagi menuju ke tempat-tempat yang keren di Indonesia Timur ini. Dan selama 4 hari di sini saya sudah melakukan banyak sekali aktivitas. Salah satunya adalah cucian saya sudah bersih semua teman-teman, sudah kering, sudah harum, dan keril saya juga sudah tertata rapi, serta file-file di komputer juga sudah mulai tertata rapi. Jadi space hard disk saya ada lagi nih, kemarin sudah mau habis karena banyak file yang double-double gitu teman-teman, pokoknya nggak beres lah waktu itu. Dan yang membuat saya makin betah berada di Hamoeko Resort ini adalah krunya yang ramah-ramah, terus makanannya yang enak, tempatnya yang asik. Wah, teman-teman bisa cobain sendiri deh.
Ini mungkin alasan kenapa bule-bule itu bisa stay lama di salah satu tempat yang sudah mereka nyaman, merasa nyaman gitu. Dan ini juga aku rasakan teman-teman. Selain punya view yang cakep ketika sunrise, dari tempat ini juga kita bisa melihat senja yang luar biasa sekali dari depan kamar kita teman-teman. Seperti senja yang beberapa hari ini saya lihat, walaupun siangnya hujan atau menjelang sore hujan, tapi senja selalu datang seperti ini. Wah, itu sungguh anugerah yang luar biasa sekali buat saya ketika sedang jalan-jalan ke Mbara ke Timur ini. Memang ya, Tuhan itu selalu bersama pejalan. Dan sepertinya besok saya sudah harus melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Arborek. Rencananya saya akan mengunjungi salah satu sahabat lama saya di sana yang sudah menjadi warga lokal Arborek. Semoga saja besok cuaca cerah, cuaca bagus, dan saya bisa ketemu Gita di pasar Muara yang kemarin kita datangin itu teman-teman. Karena saya janjian akan ketemu di sana. Oke teman-teman, segitu dulu videonya kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan ikuti terus jurnal perjalanan ke Mbara ke Timur ini karena masih banyak sekali tempat yang akan saya jelajahi dan akan saya bagikan ke teman-teman. Semoga saja video-video jurnal perjalanan ini akan menginspirasi teman-teman untuk lebih mengenal negeri ini. Dengan kenal kita akan cinta dan dari cinta kita akan peduli kepada negeri ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videonya sampai selesai. Semoga saja videonya bermanfaat dan sampai ketemu di cerita perjalanan ke Mbara ke Timur lainnya.